Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi kami yang berjudul kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Sonia Muns, Muhammad Fadli Dwi Saputra, dan Mulyani. Adapun pokok pembahasan dari materi kami, yang pertama faktor penentu kebijakan fiskal atau perubahan belanja pemerintah, efek pembatasan paksa, perubahan dalam perpajakan. Yang kedua, kebijakan stabilisasi aktif. Ketiga, kebijakan stabilisasi otomatis. Keempat, instrumen kebijakan fiskal. Baiklah, langsung saja saya persilakan pemateri pertama, Muhammad Fadli Dwi Saputra, untuk memaparkan materinya. Bagaimana faktor kebijakan fiskal mempengaruhi permintaan agregat? Ketika mengubah jumlah uang yang beredar atau tingkat pajak, permintaan mengubah kurva permintaan agregat dengan mempengaruhi keputusan berbelanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya, ketika mengubah belanja barang dan jasanya sendiri, permintaan mengubah kurva agregat secara langsung. Adapun efek ekonomi makro yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat berbeda dengan perubahan belanja pemerintah, yaitu 1. Efek penggandaan. Ketika pemerintah membeli barang dari Buldik senilai 20 miliar dolar, pembelian ini memiliki konsekuensi. Dampak langsungnya adalah bertambahnya pekerjaan dan keuntungan Buldik. Kemudian, ketika para pekerja melihat upah lebih tinggi dan pemilik perusahaan melihat untung lebih tinggi, mereka merespon kenaikan pendapatan ini dengan meningkatkan belanja konsumen mereka sendiri. Akibatnya, belanja pemerintah dari Buldik meningkatkan permintaan terhadap produk banyak perusahaan lain dalam perekonomian. Karena setiap dolar yang dibelanjakan oleh negara dapat meningkatkan permintaan agregat barang dan jasa sebesar lebih dari $1. Belanja pemerintah dikatakan menimbulkan efek penggandaan atau multiplier effect terhadap permintaan agregat. 2. Efek pembatasan paksa. Efek penggandaan menunjukkan bahwa jika pemerintah melakukan belanja kontrak konstruksi dengan Buldik sebesar $20 miliar, ekspansi permintaan agregat yang ditimbulkan pasti lebih besar dari $20 miliar. Namun, ada efek lain yang muncul dari arah berlawanan. Meskipun mendorong permintaan agregat barang dan jasa, kenaikan belanja pemerintah juga menyebabkan suku bunga naik. Sedangkan suku bunga lebih tinggi menurunkan belanja investasi dan menghambat permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat yang terjadi apabila ekspansi fiskal menaikkan suku bunga disebut dengan efek pembatasan paksa. Selanjutnya B, kebijakan stabilisasi aktif, yang dimana seperti telah kita ketahui, belanja pemerintah merupakan penentu posisi kurva permintaan agregat. Apabila pemerintah memangkas belanja pemerintah, permintaan agregat akan turun yang akan menekan produksi dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Jika ingin mencegah dampak merugikan dari kebijakan fiskal ini, Bank Sentral dapat bertindak guna memperluas permintaan agregat dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ekspansi moneter dapat menurunkan suku bunga, mendorong belanja investasi, dan memperluas permintaan agregat. Jika respon kebijakan moneter tepat, gabungan perubahan kebijakan moneter dan fiskal tidak akan membuat permintaan agregat barang dan jasa terpengaruh. Analisis inilah yang sebenarnya digunakan oleh banyak bank sentral. Bank-bank sentral ini mengetahui bahwa kebijakan moneter merupakan penentu penting permintaan agregat. Mereka juga mengetahui bahwa ada juga penentu penting lainnya, termasuk kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Bank Sentral menyimak perdebatan
tentang kebijakan fiskal dengan cermat. Hal ini memiliki dua implikasi bagi kebijakan ekonomi makro. Implikasi pertama yang tidak begitu serius adalah pemerintah seharusnya tidak boleh menjadi penyebab fluktuasi ekonomi. Dengan demikian, mayoritas ekonomi meningkatkan perubahan kebijakan moneter dan fiskal secara besar-besaran dan mendadak karena perubahan semacam itu besar kemungkinan menyebabkan fluktuasi permintaan agregat. Implikasi kedua dan yang lebih ambisius adalah pemerintah harus merespon perubahan ekonomi swasta untuk menstabilkan permintaan agregat. Adapun seorang Keynes beserta banyak pengikutnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi akibat gelombang pesimisme dan optimisme yang irasional. Ia memakai istilah naluri kebinatangan atau animal spirit. Apabila pesimisme melanda, rumah tangga mengurangi belanja konsumsi, sedangkan perusahaan mengurangi belanja investasi. Hasilnya adalah permintaan agregat menurun, produksi berkurang, dan pengangguran meningkat. Sebaliknya, apabila optimisme melanda, rumah tangga dan perusahaan meningkatkan belanja. Hasilnya adalah permintaan agregat meningkat, produksi bertambah, dan muncul tekanan inflasi. Pada prinsipnya, permintaan dapat mengubah kebijakan moneter dan fiskalnya untuk merespon gelombang optimisme dan pesimisme ini hingga menstabilkan perekonomian. Sebagai contoh, ketika orang bersikap pesimis secara berlebihan, bank sentral dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk menurunkan suku bunga dan meningkatkan permintaan agregat. Ketika mereka bersikap optimis secara berlebihan, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk meningkatkan suku bunga dan menurunkan permintaan agregat. C. Stabilisator otomatis. Stabilisator otomatis adalah perubahan kebijakan fiskal yang mendorong permintaan agregat ketika perekonomian mengalami resesi yang tidak mengharuskan permintaan melakukan tindakan yang disengaja. Stabilisator otomatis terpenting adalah sistem pajak. Apabila ekonomi mengalami depresi, jumlah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah menurun secara otomatis karena hampir semua pajak terkait erat dengan kegiatan perekonomian. Pajak pendapatan pribadi bergantung pada pendapatan rumah tangga. Pajak penghasilan bergantung pada pendapatan pekerja, dan pajak pendapatan perusahaan bergantung pada keuntungan perusahaan. Karena pendapatan, penghasilan, dan keuntungan seluruhnya mengalami penurunan selama resesi, penghasilan pajak permintaan juga menurun. Penurunan pajak secara otomatis ini mendorong permintaan agregat sehingga meringankan fluktuasi ekonomi. Belanja pemerintah juga bertindak sebagai stabilisator otomatis, secara khusus apabila ekonomi mengalami resesi dan para pekerja diberhentikan. Banyak orang mengajukan tunjangan pengangguran dan bentuk jaminan pendapatan lain. Kenaikan belanja pemerintah secara otomatis ini mendorong permintaan agregat tepat ketika permintaan agregat tidak memadai untuk memberikan pekerjaan sepenuhnya. Stabilisator otomatis tidak cukup tangguh untuk resesi sepenuhnya. Meskipun demikian, tanpa stabilisator otomatis, output dan lapangan kerja akan jauh lebih rawan. Oleh karena itu, banyak ekonomi menentang legislasi yang mengharuskan permintaan menetapkan anggaran seimbang, seperti
yang diusulkan oleh sebagian politisi. Ketika perekonomian mengalami resesi, pajak menurun, belanja pemerintah meningkat, dan anggaran pemerintah besar kemungkinan mengalami defisit. Jika pemerintah menghadapi aturan anggaran berimbang yang ketat, maka pemerintah dapat terpaksa mencari cara untuk menaikkan pajak atau mengurangi belanja selama resesi. Dengan kata lain, aturan anggaran berimbang dapat menghapuskan stabilisator otomatis. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu bagian keempat atau bagian D, instrumen kebijakan fiskal. Tentang instrumen sendiri, instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan pajak. Ini mengapa ketaatan membayar dan melaporkan pajak sangat penting untuk dilakukan. Masa kecil, pajak dari setiap wajib pajak akan berpengaruh pada keadaan ekonomi suatu negara. Ada poin-poin. Yang pertama adalah anggaran defisit atau ekspansif. Ketika negara sedang berada pada keadaan ekonomi yang cenderung resesif, kebijakan ini biasanya diambil guna membantu memulihkan keadaan ekonomi. Yang kedua, anggaran surplus atau kontraktif. Kebalikan dari anggaran defisit, instrumen ini digunakan dengan membuat pemasukan negara lebih besar daripada pengeluaran yang dilakukan negara. Kebijakan ini perlu diambil sebagai tindak lanjut dari instrumen pertama, sehingga pemerintah bisa menjaga stabilitas pada ekonomi yang mulai bergairah. Sebenarnya tindak lanjut ini perlu dilakukan ketika keadaan industri mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang terlalu signifikan. Kebijakan ini akan membuat tekanan pemerintahan menurun sehingga suhu perekonomian akan sedikit menurun. Yang ketiga, anggaran berimbang. Ketika keadaan ekonomi yang jauh sudah mulai pulih, maka pemerintah perlu melakukan langkah tepat untuk menjaga kestabilan ini. Sederhananya, instrumen ini akan mengkondisikan besaran pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah cenderung seimbang sehingga ada kepastian anggaran. Selain itu, kebijakan fiskal ini diambil untuk meningkatkan disiplin terkait sektor pemasukan negara, yaitu pajak. Kebijakan ekonomi makro seperti ini memang sepertinya terlihat sangat jauh dari kewajiban setiap individu wajib pajak yang berada di Indonesia. Dan pada akhirnya, instrumen kebijakan fiskal akan sangat bergantung pada tertibnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Membayar pajak dan melapor merupakan dua kewajiban utama wajib pajak yang harus dilakukan tepat waktu dan tepat hitung. Baiklah, itu tadi materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi kami yang berjudul kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.